Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita simak bersama penjelasan langsung Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Anwar Hafid, MSI terkait isu dan langkah strategis yang disampaikan secara terbuka. Penjelasan ini penting agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Saksikan selengkapnya di Lentera Wairacana TV. Koordinasi hari ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Barusan kami unsur Forkompimda Provinsi Sulawesi Tengah lengkap dan semua hadir tanpa diwakili. Barusan selesai melaksanakan rapat rutin bulanan yang kita lakukan secara bergilir. Kebetulan bulan ini adalah giliran Bapak Panglima dan insya Allah bulan depan nanti tuan rumah adalah Ketua DPRD. Ada beberapa isu yang kita bicarakan, kita diskusikan, itu kita carikan solusi. Yang pertama soal isu yang masih menghangat soal tambang emas yang ada di Poboya dan juga pertambangan tanpa izin yang ada di beberapa kabupaten. Ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, kita ingin akan melakukan pertemuan, kita akan membentuk tim, tim Satgas penertiban dengan dua poin utama. Yang pertama, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian arealnya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya yang ada di Kota Palu ini. Kemudian yang kedua, untuk jangka pendek kita akan mengusulkan untuk proses kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada Menteri SDM. Yang kedua, juga kami tadi membahas isu berkaitan dengan penanganan narkoba. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan rapat secara Forkompimda Plus dengan melibatkan teman-teman dari Badan Narkotika Kabupaten maupun Provinsi untuk mengambil sebuah langkah besar show of force dalam rangka penindakan terhadap upaya melawan peredaran narkoba yang semakin masif ini. Di samping upaya yang dilakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kita yang berwenang seperti Pak Kapolda. Tapi ini tim terpadu nanti yang akan melakukan show of force sehingga bisa beri sinyal kepada mereka yang masih terus melakukan peredaran narkoba ini mengetahui bahwa ini adalah perang yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah dan rakyat masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketiga, juga kami bicara tadi berkaitan dengan persiapan kita menghadapi Lebaran. Soal inflasi, kemudian bencana alam, antisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, itu juga menjadi fokus kami dalam rapat kali ini. Dan antisipasi kita sudah lakukan beberapa langkah untuk bisa mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan menghadapi bulan puasa nanti. Kemudian yang kedua juga dalam rangka mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini sehingga masyarakat kita bisa lebih waspada lagi. Itulah beberapa poin yang penting yang kita bahas hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan poin-poin ini kami telah bersepakat untuk menindaklanjuti setelah rapat ini. Terima kasih. Pak Anwar, Satgas tambang itu apakah itu juga bagian dari Satgas PKH itu pertama? Yang kedua, soal rencana penciutan dari CPM itu sudah ada target berapa persen akan diciutkan? Ya, kita mengusulkan sesuai dengan usulan masyarakat yang sudah kita sampaikan beberapa waktu lalu. Itu kalau tidak salah usulan masyarakat sekitar 240 hektar. Kemudian yang kedua, Satgas ini, Satgas yang ada, kemudian kita perluas, kita lengkapi lagi, sehingga ini akan semakin kuat dan untuk mencoba mengambil tindakan di lapangan dalam rangka upaya untuk
sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan sebagainya. Apakah juga ada pertimbangan lingkungan misalnya Pak dari pencitraan itu? Ya, jadi tadi kita membahas semua dari aspek hulu ke hilir, dari aspek pertambangannya, dari aspek lingkungannya, dan bahkan tadi dalam diskusi lebih ekstrim lagi, Pak Ketua DPR meminta kalau ini akan membahayakan masyarakat kita, maka kita mengusulkan untuk menutup perusahaan ini. Jadi ini kita butuh kajian yang mendalam sejauh mana dampak pertambangan ini bagi kehidupan 400.000 rakyat yang ada di Kota Palu. Oke, cukup. Selain Poboya, Pak Anwar mungkin terakhir, selain Poboya soal seperti ini ada wilayah lain yang jadi perhatian? Perhatian kita yang paling marah itu kan Parigi Motong. Oke, cukup. Sukses. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menjadi rujukan informasi yang objektif dan menyejukkan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti informasi aktual dari Lentera Wairacana TV bagian dari lenterawayana.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.